Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar kode Igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel users dengan menggunakan migration di CI4, dan juga kita sudah berhasil menambahkan beberapa data default dengan menggunakan seeding atau seeder dari CI4. Oke, sekarang kita mau lanjut. Tabelnya sudah ready ya. Kita selanjutnya mau bikin halaman loginnya nih. Nah, kita kan kemarin pakai template ini ya. Kita cek aja di templatenya langsung. Ini folder project kita. Kemarin kita taruh di public, kemudian di template. Nah, teman-teman, di sini ada banyak file ya. Dan kalau ini kita cek, ini terlalu berat nih templatenya karena dia ada semua halaman ya. Karena ini masih proses development dan ini tutorial, maka tidak saya hapusin. Nanti ketika projectnya selesai atau teman-teman mau upload ke hosting atau server, teman-teman perlu hapusin nih aset-aset yang nggak dipakai ya. Terutama bagian node modules ini berat sekali, ada banyak sekali. Jadi yang teman-teman sisakan hanya yang teman-teman load di halaman website teman-teman. Maka nanti project web teman-teman akan menjadi lebih kecil. Nah, ini bagian dashboard template-nya, bawaan. Nah, kalau di sini ada menu-menu, ada banyak sekali ya halaman-halamannya, kita bisa contek. Di sini juga ada yang bawah pages, kemudian ada submenu auth, kemudian ada submenu lagi login. Di sini ada login 2. Kita bisa open new tab. Dua-duanya kita mau cek tampilannya dan kita nanti mau pilih salah satu ya. Nah, di sini yang pertama, ini yang kedua. Bagus ya. Teman-teman boleh pilih yang mana aja, terserah. Saya mau pilih yang satu aja, ini simple. Sebelum kita bikin file untuk view-nya, kita tentunya perlu bikin routing ya, atau controller yang menghandle route tersebut. Nah, kita nggak pakai routing dulu, kita langsung aja di controller, kita bikin sebuah file baru. Saya namakan auth.php. Isinya kita copy aja dari home. Di sini saya bikin function baru. Saya kasih nama login. Oh ya, jangan lupa kelasnya sesuaikan dengan nama filenya. Dia nanti mereturn view, maka di dalamnya app kemudian views. Di sini kita perlu bikin file baru, tapi saya mau taruh di dalam subfolder baru, maka kita perlu create new folder ya di dalamnya views. Saya kasih nama auth foldernya, kemudian di dalam subfolder auth kita kasih new file. Saya kasih nama login.php. Kita kasih tulisan aja dulu. Nah, di sini dia mereturn view di dalamnya subfolder auth, kemudian nama filenya yaitu login, berarti auth/login tanpa .php. Sekarang kita coba slash, karena ini aturan dari CI3 masih bisa dipakai di CI4, maka yang pertama adalah nama controller, kemudian yang kedua nama function. Nah, di sini tampil ya teman-teman, auth login tampil. Isinya mau kita kasih yang ini nih. Bagaimana cara kita implementasi dari template? Seperti pada tutorial sebelumnya, kita bisa Ctrl U atau klik kanan View Pack Source. Nah, di sini kita bisa Ctrl A, blok semua, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan di view-nya, Ctrl V. Kemudian kita cek dulu nih.
Nah, di sini sudah muncul, tetapi tampilannya kurang sempurna ya. Kenapa? Karena ini masih load online, teman-teman. Dan mungkin pathnya belum sesuai, maka kita perlu ganti path asetnya ini ke offline, hasil dari template kita. Kita bisa contek aja dari view layout, kemudian default. Di sini yang di load yang teman-teman pakai aja nih. Semisal 3 ini ada bootstrap, all untuk font awesome dan style. Di sini yang di atas, nah dia ada yang offline-offline-nya ini. Pathnya kan belum sesuai. Di sini ada bootstrap dan juga font awesome dan style. Oke, langsung kita replace saja seperti ini. Kemudian yang bawah yang mau dipakai, di sini ada jQuery, bootstrap, dan script semisalnya. Yang sekiranya nggak dipakai, nggak usah di load, teman-teman. Sekarang kita coba refresh lagi. Nah, di sini tampilannya sudah hampir mirip ya dengan template-nya, cuman logonya ini belum ada, nanti kita ganti aja. Kemudian button login with socialnya juga nggak ada karena tadi kita hapus untuk CSS-nya, dan kita hapus saja untuk button login with social. Berarti dari sini ya, di bawahnya form, div ini tutupnya ini, div ini tutupnya ini, berarti kita hapus semuanya di sini. Oke, kemudian kita ganti tulisan-tulisannya. Kemudian logonya ya. Kita cek aja dari template kita, dia di bagian dalamnya ada gambar yang bisa kita gantikan nggak untuk logonya. Coba di assets, kemudian di img. Nah, saya mau pakai yang ini ya, avatar ya. Avatar strip 1, filenya png. Di dalamnya template asset img avatar. Kita cari bagian itu. Nah, di sini ya, ini untuk bagian img logonya. Kita copy dari sini. Kalau teman-teman ikuti tutorial coding pasti sudah agak paham ya bagaimana cara kita mengcustom template bootstrap. Assets img avatar, assets img, kemudian nama filenya avatar strip1.png ekstensinya. Kita coba aja. Nah, di sini berhasil terload ya. Dan kalau kita cek di konsol teman-teman, Ctrl Shift J, atau bisa juga inspect element, klik kanan inspect, kemudian bagian tab konsol. Nah, di sini tidak ada error ya. Nah, ini cukup penting. Jadi ketika teman-teman load sebuah template atau memakai sebuah template atau bikin sebuah tampilan halaman, sebelum ada proses-prosesnya, pastikan di bagian konsol ini nggak ada error ya. Kalau di sini masih ada error merah, berarti itu ada aset yang belum terload atau dia konflik. Biasanya JS-nya itu ada yang konflik. Kalau kuning nggak apa-apa, biarkan aja, cuma warning. Yang penting nggak ada error seperti ini ya. Oke, saya akan perlihatkan lagi untuk scriptnya. Jadi ini link relnya yang kita pakai aja, utamanya bootstrap, kemudian style ini customan dari templatenya, kemudian untuk icon-iconnya itu kita pakai font awesome yang meload di dalam node modules offline template kita. Kemudian tadi ini avatarnya kita ganti, ini kita biarkan aja.
Di sini juga sudah ada form, tinggal kita nanti prosesnya ganti actionnya. Kemudian sudah ada input, tipe email, name email, input, tipe password, name password. Kemudian sudah ada button submit. Oke, sudah ya. Kemudian yang bawah yang kita pakai aja jQuery. jQuery ini pasti di atasnya Bootstrap ya. Kemudian script ini bawaan template. Script ini dia bisa seperti ini nih. Kalau kita klik masih kosong, dia muncul seperti ini. Nah, ini pakai validasi JS bawaan template-nya nih dari hasil script.js ini, dari template-nya ya. Oke teman-teman, untuk pembuatan form loginnya saya rasa cukup jelas. Nanti untuk proses loginnya setelah video ini ya, kita nanti berhubungan dengan proses, kemudian database, dan juga mencetak session ya. Setelah itu juga kita nanti akan bikin pembatasan hak akses, jadi kalau dia belum login belum bisa mengakses dashboard. Kalau sudah login tidak bisa mengakses lagi halaman login. Oh ya, ini kan dia loginnya mengarah ke auth/login ya. Ini nama controller, kemudian nama functionnya. Kita bisa juga arahkan langsung ke /login dengan menggunakan routing. Di config kemudian routes. Misal di atasnya home, saya mau bikin route baru. Metodenya get ya. Get ini artinya akses lewat URL. Namanya apa? Namanya login. Berarti dia login ini artinya setelah folder project kita localhost itu tadi, kemudian / langsung login. Kemudian yang menghandle dia adalah nama kontrolnya auth, kemudian functionnya adalah login. Berarti di sini ya, auth login. Seperti ini. Coba kita akses ke auth/login. Nah, dia juga bisa tampil ya /login. Kita tambahkan routing seperti ini. Kemudian kalau dia cuma auth saja, ini kan kosongan nih, kita bisa arahkan redirect ke /login. Kita bisa redirect seperti ini menggunakan routing, atau kita juga bisa redirect langsung di function index-nya nih. Nah, jadi kalau dia auth saja diarahkan ke login. Kita bisa pakai redirect di indexnya. Nah, ini sebenarnya redirect tuh langsung login bisa teman-teman. Cuman saya lebih suka pakai set URL karena set URL ini dinamis. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas ya. Jika teman-teman berhasil, jangan lupa untuk bikin story kemudian tag IG kami di @youcoding. Nanti akan kami reshare. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Happy coding!